Shalom, sahabat setia pendengar renungan pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Kembali berjumpa hari ini dengan saya, Pendeta Randy Wijayanto. Kita hari ini kembali dipertemukan dalam sapaan firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-19b sampai ayat yang ke-31. Tapi saya hari ini tidak membacanya secara keseluruhan, tapi jemaat di rumah, di tempat masing-masing dalam keadaan bekerja ataupun saat ini sedang dalam perjalanan bisa membacanya di waktu dan kesempatan yang berbeda. Dan mari bersama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Anugerah-Mu sungguh luar biasa Tuhan, karena di pagi hari ini Engkau boleh kembali memberikan kami kesempatan merasakan hari yang baru. Kami akan bersama mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada saat ini. Entah mungkin kami dalam persiapan untuk bersekolah, kami dalam persiapan untuk bekerja, ataupun kami sudah dalam perjalanan menuju ke tempat pekerjaan, ataupun kami di waktu luang kami di pagi hari ini. Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan berbicara melalui hati dan pikiran kami, karena sungguh sebenarnya kami rindu Tuhan bersabda bagi kami. Kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebuah pertanyaan bagi kita sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Pernahkah di antara kita saat ini pernah atau mengalami satu fase di mana kita benar-benar membenci seseorang? Atau kita pernah dibenci oleh seseorang? Pasti ada rasa yang tidak nyaman ketika kita membenci dan kita dibenci oleh seseorang. Apalagi kalau kita sudah benar-benar bertobat atau kita memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Ada penolakan, ada pemberontakan, ada ketidaknyamanan, dan justru kita menemui ada ketidakterimaan dari orang yang pernah membenci kita atau kita pernah membenci orang lain. Dan hal ini sebenarnya dialami oleh Saulus, atau yang kita kenal saat ini bernama Paulus. Sebelumnya ia bernama Saulus. Saulus adalah orang Yahudi asli yang pada awalnya sangat membenci kekristenan, apalagi para murid-murid Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti mati di tangannya. Tapi pada satu ketika Tuhan mengubahkan hidupnya. Tuhan memakai ia secara luar biasa, di mana ia dipakai untuk menjadi salah satu pewarta firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, ketika ia bertobat, apakah ia diterima begitu saja? Tentu tidak. Ia justru ditakuti, ia justru dibenci oleh orang-orang sebangsa dengan ia, khususnya bangsa Yahudi. Karena ia bertobat dan memilih jalan yang benar, yaitu mengikut Yesus. Tapi hari ini kita menjumpai satu hal. Sebagai orang Kristen, nyatanya kita harus mengampuni dan memaafkan. Kita perhatikan pada ayat yang ke-27 bacaan firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus menerima Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita punya cerita masing-masing. Setiap kita punya jalan dan cara menuju kepada pertobatan. Tapi saudara-saudaraku, mungkin saat ini kita sedang dibenci oleh orang, atau kita sedang membenci orang. Kita belajar dari Saulus. Pada awalnya dengan suatu keteguran hati, ia membenci para pengikut Yesus. Tapi kalau Tuhan sudah memakai dan berbicara dalam hatinya, mau tidak mau, ia harus mewartakan itu. Dan saat ini baik kita semua kita renungkan satu hal. Kalau kita membenci, kita harus mengampuni. Kita harus menerima orang yang pernah menyakiti kita. Dan kalau saat ini posisi kita sedang dibenci oleh orang lain, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah berdamai. Dan mari kita berdamai dengan suatu keadaan.
Karena kita kena percaya seperti Saulus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan saya hari ini mengambil satu kata luar biasa baik kita yang menjadi tema. Di mana dari seorang pembenci, ia akan menjadi pemberi. Dan hendaklah kita semua masing-masing saat ini dari seorang pembenci, dari seorang yang tidak berada pada jalan Tuhan. Tapi kita menjadi pemberi, kita menjadi pewarta, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diajar satu hal. Bagaimana Saulus menjadi contoh dalam kehidupan kami. Ia pada jalan awalnya adalah orang yang sangat membenci pengikut Kristus. Tapi ternyata Tuhan pakai ia secara hebat dan luar biasa. Maka saat ini, biarlah Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Mengawali setiap aktivitas kami. Kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati kami. Dengan pekerjaan kami. Dengan pendidikan kami. Dengan apapun yang kami lakukan, kami mohon Tuhan buat itu semua menjadi berhasil. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dan menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pendengar setia Renungan Pagi. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.